Indonesia adalah negara kaya akan keanekaragaman suku dan budaya, sehingga membuat Indonesia juga kaya akan cerita-cerita rakyatnya. Hampir di setiap daerah dan suku bangsa di Indonesia memiliki ceritanya masing-masing. Salah satu cerita yang masih kuat dan kental di masyarakat adalah sosok legenda dengan sebutan Ratu. Sosok-sosok Ratu berikut ini tidaklah hanya dikenal sebagai sosok pemimpin bernama besar saja. Konon, para ratu berikut juga memiliki cerita misteri di masa lalu. Sampai-sampai mitos keberadaannya masih diyakini hingga ke masa kini. Siapa sajakah sosok ratu yang melegenda itu? Bagaimanakah cerita asal-usulnya hingga menjadi sosok ratu yang melegenda hingga di seluruh Nusantara? Berikut ini kami akan memberikan informasinya dalam Legenda Ratu di Indonesia versi on the spot. Salah satu legenda yang sangat populer di masyarakat kita adalah legenda tentang Nyi Roro Kidul atau Ratu Laut Pantai Selatan. Ada beberapa versi cerita dan mitos-mitos tentang sosoknya. Mulai dari mitos larangan memakai pakaian hijau ketika berenang di Laut Selatan hingga kamar keramat di sebuah hotel. Legenda mengenai penguasa pantai selatan ini mencapai puncaknya ketika ada semacam keyakinan di kalangan penguasa keraton Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok istri spiritual bagi raja-raja di kedua keraton tersebut. Kabarnya, pada waktu-waktu tertentu, keraton memberikan persembahan di pantai Parangkusuma, Bantul, dan di pantai Paranggupita, Wonogiri untuk sang ratu. Akan tetapi, seperti apakah cerita asal-usul sosok ratu yang melegenda ini? Ratu Pantai Selatan adalah sebutan umum yang merujuk pada dua tokoh, Nyai Roro Kidul, sebutan pada masyarakat Sunda, dan Kanjeng Ratu Kidul pada masyarakat Jawa dan Bali. Konon, ratu ini bertahta pada suatu kerajaan tak kasat mata di sebelah selatan Pulau Jawa. Sebelum dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, kabarnya Nyi Roro Kidul dikenal dengan nama Kadita. Ia merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan karena kecantikannya, ia dijuluki sebagai Dewi Srengenge yang artinya matahari jelita. Kadita adalah putri dari Raja Munding Wangi. Meski Kadita memiliki wajah yang cantik, Raja masih ingin memiliki seorang putra agar kelak dapat menggantikan tahtanya. Akhirnya sang Raja menikahi Dewi Mutiara dan berhasil mendapatkan seorang anak lelaki. Akan tetapi, Dewi Mutiara bersikap buruk. Ia ingin putri Kadita pergi dari istana dan segera mengangkat putranya menjadi raja. Keesokan harinya, Dewi Mutiara memanggil seorang bernama Jahil untuk membuat tubuh Kadita penuh dengan kudis dan kurap. Saat terbangun pagi hari, putri Kadita menjerit karena tubuhnya bernanah dan berbau sangat tidak sedap. Sang Raja Munding Wangi tahu bahwa yang diderita Kadita bukanlah penyakit biasa. Namun, karena tidak ingin menimbulkan aib bagi kerajaan, Raja Munding Wangi terpaksa menyuruh Kadita untuk pergi dari istana. Dengan berlinangan air mata, berangkatlah Kadita seorang diri meninggalkan istana. Setelah 7 hari 7 malam berjalan, Kadita akhirnya tiba di pantai Laut Selatan. Saat berdiri memandang lautan, ia seolah-olah mendengar suara yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke laut. Kadita pun menuruti perintah tersebut dan tubuhnya pulih seperti sedia kala. Wajahnya kembali cantik. Sejak saat itu, Kadita menguasai seluruh lautan dan disebut sebagai Ratu Pantai Selatan. Hingga kini belum ada yang dapat memastikan apakah legenda Nyi Roro Kidul benar adanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cerita tersebut membuat orang menjadi lebih menghargai laut saat berkunjung ke sana. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan hingga menjaga kesopanan kita saat bertutur kata. Warga sekitar Pekalongan sudah tidak asing lagi dengan sosok ratu yang bernama Dewi Lanjar. Ia adalah seorang ratu cantik penguasa laut pantai utara Pekalongan.
Mitos yang beredar tentangnya adalah apabila ada anak yang sedang bermain-main di pantai dan kemudian tiba-tiba menghilang, maka bisa dikatakan bahwa si anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Dan bila mana anak tersebut dapat diketemukan kembali, si anak tersebut akan mengatakan bahwa dirinya tersesat di suatu daerah atau suatu keraton yang para penghuninya dikuasai oleh seorang ratu cantik bernama Dewi Lanjar. Lantas, siapakah sosok Dewi Lanjar yang dijuluki sebagai ratu penguasa laut pantai utara ini? Diceritakan pada zaman dahulu kala, di kota Pekalongan, hiduplah seorang putri berparas sangat cantik bernama Dewi Rarakuning. Namun di dalam hidupnya, ia mengalami penderitaan yang sangat berat. Sebab di usianya yang masih sangat muda, ia ditinggalkan suaminya yang meninggal dunia. Dewi Rarakuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya di usia yang masih muda dan belum memiliki anak. Sejak ditinggal oleh suaminya itu, sang Dewi pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Hingga akhirnya Dewi Lanjar sampai di Sungai Opak. Di sungai inilah kemudian Dewi Lanjar bertemu dengan sang Raja Mataram bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa di atas air sungai. Dalam pertemuan ini, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya dan mengatakan tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu yang mendengar ceritanya menjadi terharu dan merasa kasihan. Oleh karena itu, dinasehatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap kepada Ratu Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka akhirnya berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat tersebut, Dewi Lanjar dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuannya, Dewi Lanjar memohon agar Ratu Kidul mengangkatnya menjadi pengikutnya. Namun pada suatu hari, Dewi Lanjar diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren di sekitar Jembatan Anim, Pekalongan, dan Desa Sorogenen. Akan tetapi karena kesaktian dari ilmu Raden Bahu, semua godaan Dewi Lanjar dan pasukannya dapat dikalahkan. Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugasnya, ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Dewi Lanjar meminta izin kepada Raden Bahu untuk dapat tinggal di Pekalongan. Dan oleh Raden Bahu, permintaannya itu disetujui. Dan sampai sekarang, konon, Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, di sebelah Sungai Selamara. Cantik dengan tubuh setengah ular, Nyi Blorong adalah panglima terkuat yang dimiliki kerajaan pantai selatan dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Ada beragam spekulasi tentang asal-usul Nyi Blorong ini. Ada yang menyebutkan jika Nyi Blorong merupakan putri pertama dari Nyi Mas Dewi Rangkita yang bernama Nyi Mas Dewi Anggatri. Nyi Mas Dewi Rangkita sendiri ialah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11 Prabu Jaya Cakra. Konon, Nyi Mas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Namun karena dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia kemudian tumbuh menjadi wanita angkuh dan jahat. Karena kejahatannya, ia kemudian diusir dari keraton milik kakeknya dan mengasingkan diri di hutan selatan. Dalam perjalanan di dalam hutan, ia tak sengaja melalui sebuah gerbang goib yang membawanya masuk ke dalam kerajaan milik Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Mengetahui jika ada manusia masuk ke dalam kerajaannya itu, prajurit kerajaan kemudian menangkap Nyi Mas Dewi Anggatri dan membawanya ke hadapan sang ratu. Mendengar cerita dan kisah hidupnya, Nyi Roro Kidul kemudian merasa iba. Kanjeng Ratu Kidul kemudian mengangkat Nyi Mas Dewi Anggatri menjadi anaknya dan menganugerahkan kesaktian siluman ular padanya. Nyi Roro Kidul pun merubah nama si gadis yang tadinya Nyi Mas Dewi Anggatri itu menjadi Nyi Blorong. Awalnya, Nyi Blorong hanya dianggap sebagai gadis biasa. Namun karena kepiawaiannya dalam memimpin dan berperang,
Nyi Roro Kidul kemudian memberikan kepercayaan padanya untuk menjadi pemimpin batalion dalam satuan prajurit yang dimiliki kerajaan. Seiring dengan keberhasilannya dalam memimpin, Nyi Blorong secara bertahap kemudian dipercaya menjadi panglima tertinggi dalam pertahanan keraton kerajaan Pantai Selatan. Ratu Junjung Buih adalah ratu yang berkuasa di Selat Karimata. Konon, sang ratu disebut-sebut menyembunyikan badan pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 beserta penumpangnya, sehingga tim SAR gabungan kesulitan menemukan titik lokasi keberadaan jatuhnya badan pesawat pada 28 Desember 2014 lalu. Asal muasal legenda Ratu Junjung Buih berawal dari kisah kerajaan Amuntai di Kalimantan yang dipimpin oleh dua bersaudara, Padmaraga sebagai raja tua dan Sukmaraga sebagai raja muda. Kedua raja ini belum mempunyai putra ataupun putri. Kemudian sang raja muda akhirnya mendapatkan anak kembar hasil bertapanya kepada dewa. Kabar tersebut didengar oleh raja tua. Ia akhirnya berdoa agar memiliki anak. Raja tua bermimpi bahwa ia disuruh oleh dewa untuk bertapa di Candi Agung yang letaknya di luar kota Amuntai. Raja tua pun mengikuti petunjuk itu. Ketika selesai menjalankan pertapaan, di dalam perjalanannya pulang, ia menemukan seorang bayi perempuan yang sedang terapung-apung di sebuah sungai. Bayi ini terapung-apung di atas segumpalan buih. Raja tua lalu memerintahkan untuk mengambil bayi tersebut. Namun alangkah terkejutnya rombongan kerajaan karena bayi ini sudah dapat berbicara. Bayi ini meminta untuk ditenunkan selembar kain dan sehelai selimut yang harus diselesaikan dalam waktu setengah hari. Ia juga meminta untuk dijemput dengan 40 orang wanita cantik. Akhirnya, Raja tua segera mengadakan sayembara terkait permintaan bayi tersebut. Ia berjanji untuk mengangkat orang yang dapat memenuhi permintaan bayi ini menjadi pengasuh dari putri ini. Sayembara itu akhirnya dimenangkan oleh seorang wanita bernama Ratu Kuripan. Bayi ini akhirnya diangkat menjadi anak raja tua dan diberi nama Junjung Buih, yang artinya putri tersebut ditemukan di dalam sebuah buih raksasa. Seperti yang dijanjikan, kemudian sang raja tua mengangkat Ratu Kuripan menjadi pengasuh sang putri. Semua ilmu yang dimiliki Ratu Kuripan yang dikenal sakti mandraguna ini diberikan kepada Ratu Junjung Buih yang membuatnya cerdas dan menjadi panutan rakyat Amuntai. Berikutnya adalah Ratu Kalinyamat. Apa yang membuat sosok ini begitu dikenal sebagai sebutan ratu? Dari beragam versi tentang asal-usul sosok Ratu Kalinyamat, salah satu versi mengatakan bahwa konon sang ratu merupakan seorang perempuan yang mendirikan kerajaan kecil di Matingan dekat Jepara. Istri dari Sultan Hadirin ini terpaksa menjadi janda pada 1549 setelah suaminya dibunuh oleh Aryo Penangsang. Karena perasaan duka yang amat sangat mendalam atas kehilangan suaminya, Ratu Kalinyamat dikisahkan bertapa agar dapat membalaskan dendam kesumat kematian suaminya. Ratu Kalinyamat kemudian bersumpah dan bertapa di Bukit Desa Tulaan, Jawa Tengah selama bertahun-tahun hanya berbalutkan rambutnya yang panjang. Ia memohon agar dapat melampiaskan dendamnya terhadap Aryo Penangsang. Aryo Penangsang akhirnya tewas dalam sebuah duel dengan Danang Sutowijoyo yang di kemudian hari mendirikan kerajaan Mataram. Duel antara Danang Sutowijoyo dan Aryo Penangsang yang legendaris ini berlangsung di dekat Sungai Kedung Srengenge. Dalam pertarungan yang sengit, Aryo Penangsang tewas secara tragis oleh kerisnya sendiri. Pertapaan Ratu Kalinyamat dengan sumpahnya ini ditafsirkan oleh masyarakat sebagai wujud kesetiaan, kecintaan, dan pengabdian sang ratu kepada suaminya. Ia dengan kesadaran dan keikhlasan yang tinggi bersedia meninggalkan gemerlapnya kehidupan istana. Pemirsa, itulah informasi tentang legenda ratu di Indonesia versi on the spot.